Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk bertemu dan saling berbagi ilmu pengetahuan tentang bimbingan kerohanian, bagaimana caranya kita ini menjadikan manusia yang betul-betul bisa berbudi luhur, tahu benar dan salah. Untuk itu tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan rohania. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah tingkatannya makrifat terhadap Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya makrifat terhadap Allah ini ada beberapa tingkatan-tingkatannya, di mana tingkatan pertama yang diawali mereka itu meyakini bahwa hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka itu belum bisa bertemu kepada Allah. Mereka yakin dan percaya, mereka beriman bahwa seluruh jagat alam semesta ini adalah atas kekuasaannya Allah. Dan itu mereka itu sangat betul-betul percaya. Tetapi hal ini mereka itu belum bisa bertemu kepada Allah. Nah, itu tingkatan makrifat terhadap Allah yang pertama. Di dalam hati ini ada suatu keyakinan bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku, dan percaya bahwa yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil uwatil wusqa lan fis sama laha wallahu samiun alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid, setan-setan atau berhala, ingkar terhadap setan atau tauhid maksudnya, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada talinya Allah atau akidah yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Di sini terkandung bahwasanya adalah jalan yang benar, perbedaan antara orang-orang yang duduknya masih di nurul iman, masih meyakini, betul-betul meyakini mereka
tetapi masih duduk di nurul iman, yaitu syariat dan tarekat. Ya. Itulah perbedaan antara orang-orang syariat dan orang-orang yang sudah melakukan hukum-hukum hakikat menuju makrifat. Perbedaannya mana yang mereka mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Di sini sudah jelas dikatakan bahwasanya barang siapa ingkar kepada togut atau setan-setan berhala, mengingkari syahwatun dunia, mengingkari terhadap setan, itu berarti mereka sungguh memegang talinya Allah, memegang tauhid yang kuat, bil uwartil wusko, pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus, lan fisama laha lawallahu sami'un alim, tidak akan putus, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Mereka ini sebetulnya di dalam hatinya sudah membenarkan bahwasanya ajaran tauhid ilahiyah ini itu sudah benar. Mereka itu betul-betul membenarkan. Tetapi dia ini belum mau mempraktekannya. Kenapa terjadi hal yang demikian? Ya karena biasanya hati mereka masih terikat dengan ilmu-ilmu syariatnya yang mereka kerjakan. Semisal mereka itu sudah dipanggil orang-orang alim, sudah dipandang masyarakat, sudah dipandang manusia itu adalah panutan umat, dan tergolong orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, bahkan mereka merasa dirinya itu pengikut atau jamaahnya itu banyak. Nah, dengan keilmuannya, dengan merasa kealimannya makhluk inilah mereka terkadang itu gengsi untuk melepaskan ajaran-ajaran syariat untuk menuju hukum-hukum hakikat makrifat. Takut kehilangan jamaahnya, mungkin takut tidak dipanggil orang yang alim lagi, mungkin takut nanti tidak mendapatkan sebuah penghasilan dan lain-lain sebagainya. Itulah yang menjadikan mereka itu memang betul mereka itu percaya dan yakin bahwa tauhid ilahiyah ini benar. Tetapi mereka itu enggan mempraktekannya ya karena dirinya kemakhlukannya ini masih terikat dengan ilmu-ilmunya, dengan merasa pengetahuannya. Dan hal ini juga pernah terjadi seperti halnya kejadian pada Nabiullah Musa, yang dimana Nabi Musa itu telah berguru kepada Nabi Khidir. Beliau Nabi Khidir itu telah memberitahu kepada Nabi Musa untuk tidak mengandalkan ilmunya di dalam hukum syariat. Tetapi Nabiullah Musa masih membantah, masih belum mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Khidir sepenuhnya. Nabi Musa alaihissalam ini masih mengandalkan keilmuannya lewat basariyah ini, menggunakan akal ini. Sudah dikatakan oleh Nabi Khidir, "Hai Musa, jika engkau mau mengikut
terhadapku, mengikut perjalananku, kata Nabi Khidir. Jangan engkau sekali-kali bertanya atau membantah. Di dalam perjalanan Nabi Musa itu melihat anak kecil yang tidak berdosa seolah-olah itu telah dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa memprotes kenapa dibunuh. Di tengah perjalanan lagi, kenapa sih waktu menyeberang laut kok kapalnya itu dilubangi sampai tenggelam. Nabi Musa protes lagi. Yang ketiga, bahwa Nabi Khidir mengatakan pada waktu di kampung seseorang ada bangunan yang mau roboh, itu harus dibangun lagi. Nabi Musa pun protes. Karena Nabi Musa pada waktu itu, pada waktu mengikuti Nabi Khidir, beliau itu masih menggunakan akal jasmaniah ini, menggunakan basariahnya ini. Padahal sudah dikatakan sebelumnya bahwa Nabi Khidir itu kepada Nabi Musa, jika engkau mau mengikut terhadapku, janganlah banyak protes dan jangan banyak bertanya. Kalau sampai 3 kali engkau bertanya, maka pasti aku akan meninggalkanmu. Mereka akan berpisah. Betul kejadian seperti itu. Karena ajaran hakikat menuju marifat itu tidak menggunakan akal jasmaniah itu. Karena yang dibahas adalah ruh, masalah hati, ya digunakanlah hati. Sambil diangen-angen, sambil diresapi, bagaimana maknanya, apakah ini benar atau tidak. Jangan banyak bertanya dulu sebelum membuktikan sendiri. Seperti halnya persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita mungkin bisa menyaksikan dengan benar sedangkan kita tidak melihat? Bagaimana kita bisa menyembah dengan benar sedangkan mereka tidak melihat wujudnya Allah? Karena mereka itu dikasih tahu oleh guru-guru akhirat, dikasih tahu tentang hukum-hukum hakikat marifat, mereka itu kebanyakan masih mengandalkan keilmuannya. Untuk itu mereka itu belum sampai ke hakul iman, masih di nurul iman. Nah, sebetulnya manusia ini akan menemukan sebuah kenikmatan, kedamaian hati manakala sudah bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dan sudah dikatakan makrifat terhadap Allah. Karena yang bisa membedakan, yang bisa mengetahui mana itu guru dunia dan mana guru akhirat, itu hanyalah orang-orang yang sudah duduk, hatinya itu duduk di musyahadah. Mereka baru bisa membedakan mana golongan ahli hijab dan mana golongan ahli suhud. Seperti halnya kita ini contoh. Kalau kita bisa boleh gambarkan, syariat tarekat itu seperti halnya kalau sekolah itu masih SD atau SMP. Sedangkan hakikat makrifat itu sampai dengan profesor.
Mana mungkin pelajarannya SD SMP bisa melihat pelajarannya seorang profesor. Yang bisa melihat pelajarannya SD atau SMP ya hanyalah seorang profesor, karena sudah mengalami dan sudah melakukan. Begitu pula dengan hukum-hukum syariat hakikat makrifat ini. Bagaimana bisa mereka itu memprotes kepada guru akhirat hakikat menuju makrifat, sedangkan mereka masih meyakini hanya di syariat dan tarekat itu benar. Ya tidak mungkin. Itulah dua golongan antara ahli hijab dan ahli suhud. Barang siapa manusia ini ketauhidannya sekecil biji sawi, maka oleh Allah nanti akan dimasukkan surga. Walaupun terlebih dahulu mereka itu merasakan siksanya neraka. Itulah tauhid yang paling rendah, yang paling kecil, di mana mereka itu sudah meyakini atas keilmuan kebenaran tauhid ilahiyah, mereka itu belum mempraktekannya. Walaupun tingkatan marifat sekecil apapun nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya tidak semua manusia ini mau menerima ajaran tauhid ilahiyah. Walaupun mereka ini mendengarkan, mereka terkadang itu paham katanya begitu, tetapi tidak mau mempraktekannya. Mereka itu masih lebih senang berjalan di atasnya hawa nafsu, masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Barang siapa manusia ini hatinya tatkala di dunia belum bisa makrifat kepada Allah, maka mereka di akhirat pun pada saat meninggal dunia mereka tidak akan bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Jika mereka itu belum bisa makrifat dan keburu meninggal dunia, mereka itu kembalinya bukan kepada Tuhan, tetapi kembalinya kepada apa yang dipertuhankan selama hidup di dunia. Yang namanya tauhid, yang namanya bertuhan, itu harus tahu Tuhannya siapa, seperti apa. Jangan dibayangkan Tuhan itu seperti makhluk, karena Tuhan itu bukanlah makhluk. Untuk bisa melihat, jangan gunakan mata jasad jasmania, tapi gunakanlah mata hatimu, gunakan basirohmu, baru engkau akan bisa melihat. Jadi saudara-saudaraku, kaitannya dengan tingkatan makrifat terhadap Allah ini ada beberapa tahap, mulai dari fana, kamil, ataupun bakok. Kalau dari fana itu mereka itu mengingatnya Allah itu lebih sedikit daripada lupanya. Banyak lupanya, sedikit mengingat Allah. Kalau di kamil
itu banyak ingatnya, sedikit lupanya. Kalau di bakok selalu ingat. Walaupun dalam keadaan tidur, tidak tidur, beraktivitas, ataupun apapun itu selalu ingat. Allah itu sebetulnya tidak butuh disembah. Mau disembah atau tidak, itu tetap menjadi Tuhan. Allah itu hanya perlu engkau sertakan di dalam hatimu setiap saat, kondisi, situasi, keadaan apapun, bahwa yang menggerakkan saya bisa mengucapkan seperti ini, mendengarkan, melihat, menghirup, dan lain-lain sebagainya dalam aktivitas kita ini, sebetulnya itu hanyalah yang menggerakkan Sang Maha Hidup. Kemakhlukannya itu sudah tidak ada. Jadi tingkatan-tingkatan makrifat itu ya tergantung bagaimana kita itu mengamalkan secara istiqomahnya itu betul-betul atau tidak. Tetapi kalau memang mereka sudah menyadari, mengetahui ilmunya, memahami, mempraktekkan, mau ditaruh di fana, kamil ataupun bakok, mereka itu adalah telah memegang teguh talinya Allah dan tidak akan putus. Walaupun sebentar putus, nanti bisa ditarik lagi oleh Allah. Karena tidak mungkin kekasihnya Allah itu dibiarkan berlarut-larut untuk lupa kepada Allah, untuk lupa pada kekasihnya. Itulah saudara-saudaraku bahwa tingkatan makrifat itu ada di fana, kamil ataupun bakok. Jadi itu saja saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Sebelumnya kami akhiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.